Kali ini kita akan coba membuat step by step dari awal sebuah project aplikasi Pokemon sederhana. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah sempat mendemokan hasil final projectnya ya. Kali ini kita akan coba membuat dari awal. Di sini saya menggunakan Android Studio. Terus kemudian setelah ditambahkan plugin Flutter, di sini kita memiliki New Flutter Project. Maka kita bisa langsung mulai dari sini sebenarnya. Nah, kita coba di sini ya, New Flutter Project. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, mungkin akan ada perbedaan SDK yang lumayan jauh sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini Flutter SDK Path di sini mengarah ke Flutter 2.10.4. Nah, mungkin kita akan bahas ini sebentar ya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya untuk instalasi plugin dan penambahan SDK Flutter, kita coba search di Google Flutter SDK. Di sini kita akan tampilkan di bagian mungkin langsung ini ya, flutter.dev. Coba kita klik. Terus mungkin kita ubah sedikit kata kuncinya, Flutter SDK download. Nah, kalau sudah download, kita coba masuk ke sini. Nah, terus kemudian sama sih harusnya. Nah, di sini kita pilih Windows karena kebetulan di sini saya menggunakan Windows. Maka teman-teman mungkin dicocokkan dengan operating system yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini Flutter for Windows, di sini ada 3.7.8 dan ini juga stable ya, sama dengan yang kita gunakan. Kalau kita perhatikan di sini kan 3.7 kan lumayan jauh tuh. Lumayan jauh dengan yang kita gunakan 2.10. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang terbaru, seharusnya sih tidak masalah ya, karena kita tidak menggunakan library yang ribet. Jadi mungkin nanti antara isu konflik dengan SDK Flutter atau library yang kita gunakan mungkin tidak juga, karena kita mungkin cuma menggunakan satu library untuk project ini. Maka teman-teman seharusnya bisa dicoba dan nanti kita coba open diskusi kalau memang ada terjadi masalah untuk library yang digunakan. Tapi misalkan teman-teman mau yang ya udah sesuai tutorial aja, teman-teman bisa masuk ke bagian SDK release di sini. SDK release, terus kita cek di sini ada Flutter version ya. Flutter version, terus kita perhatikan. Nah, di sini kalau kita turunkan, kita bisa masuk ke bagian 2.10.4. Jadi kalau menggunakan ini maka teman-teman akan sama dengan yang saya gunakan di video tutorial ini. Jadi mungkin isu antara konfliknya bisa diminimalisir kalau memang versinya sudah kita sesuaikan. Tapi kalau dari opini saya seharusnya tidak ada masalah signifikan ya, karena masalah signifikan di Flutter sebenarnya antara null safety dan Flutter yang tidak null safety. Sedangkan 2.0 ke atas semua sudah null safety. Jadi kalau masih codingan sederhana dengan library yang tidak terlalu banyak, seharusnya menggunakan versi yang 2.10.4 atau menggunakan versi terbaru sekarang harusnya tidak terlalu terjadi masalah, kecuali untuk sebuah project yang kompleks dengan library yang sudah sangat banyak gitu. Oke, kita coba lanjutkan dulu. Oh ya, kalau tadi teman-teman mau download, maka teman-teman cukup pilih di sini. Ini kalau diklik dia langsung auto download file zipnya ya, sama seperti tadi itu. Kalau diklik di sini dia otomatis download, terus diletakkan sama seperti cara tutorial instalasi instalasi Flutter di Android Studio. Jadi kurang lebih cuma melanjutkan tutorial itu karena filenya sama, di zip, diekstrak, terus pathnya diarahkan lagi gitu ya. Oke, kita coba lanjut di sini next. Nah, di sini kita kasih nama My Pokemon mungkin. My Pokemon. Nah, untuk organization example. Karena saya sudah punya project aslinya ya, maksudnya sudah bikin project sebelumnya, jadi organization. Kalau mau diisi bebas sih nggak masalah harusnya, tapi kalau mau dirapikan, kalau saya punya last day di sini bisa tambahkan last day terus my Pokemon. Mungkin bisa seperti ini kalau dirapikan. Kalau di sini opsional, kalau sejauh ini saya masih menggunakan centang untuk Android dan iOS saja. Kotlin Swift juga bisa masih digunakan gitu ya. Atau pindah yang ini juga tidak masalah. Ini tuh sebenarnya opsi kalau nanti ada masalah di native, kita bisa masuk ke native-nya. Tapi sejauh ini kalau cuman project sederhana, harusnya kita tidak perlu sampai masuk ke arah sini gitu ya. Kita coba finish. Kita tunggu sampai creating Flutter project selesai.
Kalau proses tadi di bawah sini selesai, jangan lupa teman-teman siapkan emulatornya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita coba bisa mulai run projectnya gitu, memastikan bahwa project ini bisa kita kerjakan. Kita coba run. Kalau kita perhatikan di sini, kalau posisi loading dan segala macamnya udah selesai, mungkin kita bisa coba cek di sini di bagian emulator. Nah, di sini kita sudah muncul ya sebuah tampilan aplikasi Flutter demo homepage. Terus ya kurang lebih ini adalah tampilan ketika kita membuat sebuah project baru di Flutter, maka ini bawaan contoh atau sampel dari aplikasinya gitu ya. Jadi di sini Flutter demo homepage, kita bisa temukan dia di sini. Nah, ini dia titelnya. Terus kemudian di sini kita bisa menambahkan sebuah counter angka di sini 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Maka ini yang perlu kita ubah nantinya agar kita bisa mengerjakan sebuah project aplikasi yang kita inginkan di sini. Oke, yang pertama mungkin tampilan dari project ini, kalau kita mengerjakan sebuah project Flutter, mungkin kita bisa arahkan ke bagian project ya, karena kita tidak spesifik ke Android, melainkan kan ini untuk Flutter kan dia multi platform gitu. Jadi kita arahkan ke sini, terus dibuka, di expand, terus kita arahkan ke lib. Terus kemudian di sini ada main. Main ini yang muncul di sini aplikasinya. Maka perlu kita tambahkan di sini new di bagian lib, tambahkan directory mungkin source. Nah, baru kita kerjakan di sini ya. Kita coba tambahkan sebuah Pokemon view .dart gitu. Tapi .dartnya tidak perlu kita ketik karena dia otomatis. Terus di sini kita tambahkan import untuk menggunakan komponennya. Kita tambahkan import material. Nah, kemudian di sini kita akan langsung menggunakan stateful widget. Kalau di Android Studio kita bisa cukup menambahkan st. Jadi di sini ada, kalau menggunakan stateful kita bisa menggunakan perintah stfull atau stless gitu ya. Jadi kalau stateful dia langsung otomatis seperti ini membuatkan struktur format kodenya. Terus kita tambahkan di sini Pokemon view. Enter. Nah, jadi kurang lebih cara mengubahnya kalau kita perhatikan ya. Kan kita lagi nggak ngebahas project yang ada ya, tapi kita mau bikin baru gitu. Kalau diperhatikan, main sebagai perintah awal di project ini untuk menjalankan run app di sini menjalankan aplikasi, terus dia masuk ke my app. Jadi my app di sini dia mengarah ke sini dan di sini dia memiliki material app. Material app di bagian home dia mengarah ke my homepage yang mana dia adalah sebuah stateful widget. Jadi kurang lebih kalau mau dipangkas prosesnya, kita coba duplikat di sini ya. Kita komen. Nah, kalau mau dipangkas lagi, maka sebenarnya di sini kita cuma memerlukan material app, terus kemudian home-nya bisa kita arahkan ke view yang kita inginkan. Jadi kita tambahkan di sini material app. Nah, terus kemudian kita tambahkan home, baru kita arahkan ke Pokemon view. Pokemon view yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nanti hasilnya dia akan menampilkan page yang baru kita tambahkan barusan. Kita coba jalankan. Kita lihat di sini. Nah, dia berubah menjadi gelap karena memang kita belum menambahkan apapun kepada Pokemon view. Maka kita coba kembali ke Pokemon view. Di sini yang bagian kontainer kita hapus, kita ubah menjadi scaffold. Jadi pada intinya scaffold itu sebuah widget yang memiliki banyak widget lagi di dalamnya. Jadi kita bisa memberikan banyak hal, memberikan banyak widget atau komponen menggunakan scaffold ini. Coba kita enter, terus kita tambahkan app bar. Terus kita tambahkan app bar, terus kita tambahkan title. Coba kita tambahkan my Pokemon. Sepertinya harus menggunakan teks ya. Teks. Nah, kurang lebih. Coba kita run lagi. Nah, sekarang kita sudah memiliki tampilan My Pokemon yang memang belum ada isinya. Jadi nanti kalau
mau kita lanjutkan kurang lebih ya seperti ini. Kita lanjutkan body dan kita berikan widgetnya di dalam sini nanti pada video berikutnya. Kita coba kosongi dulu menggunakan kontainer seperti ini. Tapi paling tidak kita sudah memiliki sebuah tampilan project aplikasi yang mau kita kerjakan di sini ya.